Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyillahil amin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Pada hari ini bertepatan pada hari Rabu ya, di pagi yang cerah ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan ya. Masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan ya, sehat wal afiat tanpa ada kurang sedikit pun. Yang dengan nikmat itu kita bisa saling bertemu, saling bertatap muka, bermuajahah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal baik dan kelak kita dipertemukan dalam surganya dalam keadaan berkumpul juga. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di antara nikmat ya, nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling berharga adalah nikmat iman dan Islam. Karena tanpa kedua nikmat ini, ibu-ibu semua, ya akhwat dan ummahat, tanpa dua nikmat ini, maka amal kita sia-sia. Ya, dengan kedua nikmat ini, yaitu nikmat iman dan Islam, kita alhamdulillah dilahirkan dari seorang wanita yang muslimah, dibesarkan dalam keluarga yang Islami. Alhamdulillah, dan sampai sekarang kita juga mendapatkan lingkungan yang baik. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dua nikmat ini segala kebaikan kita, ya, amal baik kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala. Yang nanti akan menjadi pemberat amal baik kita nanti di hari akhir. Tapi bayangkan kalau tanpa kedua nikmat ini, ya, tanpa kedua nikmat ini semua amal kita sia-sia, Bu. Ya. Mohon maaf, orang-orang yang non muslim itu ya mungkin sering kita lihat di media ya. Mereka berinfak misalkan. Mereka menggelontorkan harta yang besar untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan manusia. Tapi mereka tidak mendapatkan pahala sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendapatkan balasan di dunia. Mereka mendapatkan kesehatan. Mereka mendapatkan kelapangan rezeki. Mereka mendapatkan kemudahan dalam segala urusannya, iya. Karena memang itu janji Allah ya, dan itu memang penerapan dari sifat rahmannya Allah. Ya, kalau kita sering baca basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman itu kan yang maha pengasih ke seluruh makhluknya. Muslim, non-muslim, atau sebut kafir ya istilahnya, atau binatang, ya jin dan sebagainya, itu sifat rahman Allah. Akan tetapi untuk yang Rahim, yang maha penyayang, itu dikhususkan untuk kita yang muslim. Setiap amal baik kita berpahala, setiap niat baik kita walaupun belum dilakukan itu dicatat satu pahala. Dan kalau sudah dilakukan dicatat 10 bahkan lebih, 70 kali. Nah, itulah nikmat yang sangat berharga, itu nikmat iman dan Islam. Dan ini harus kita syukuri, Bu. Ya, harus kita syukuri. Syukur itu macam-macam ya. Ada syukur dengan lisan, ya, syukur dengan lisan kita. Kita mengucapkan kalimat yang baik, ya. Kita tidak mengucapkan kalimat yang buruk yang bisa menyinggung teman-teman kita, saudari kita, keluarga kita dan sebagainya. Kita menghindar dari dosa yang namanya ghibah. Nah, ini harus kita jauhi ya, Bu ya. Nah, ini kadang sulit juga ya. Karena kalau udah asik gitu ya, biasa bablas itu keterusan. Nah, ini harus kita hindari. Karena ghibah ini di antara dosa-dosa yang besar. Dan dosa ghibah ini selagi kita belum minta maaf ke orang yang kita ghibahi itu akan ada. Dosa akan mengalir.
Jadi hati-hati Bu, ya hati-hati kalau kita misalkan sedang dalam suatu forum, dalam suatu perkumpulan, jangan sampai kita menyebutkan keburukan saudara-saudara kita. Dan juga bisa syukur dengan apa? Eh, dengan lisan surah, dengan hati. Ya, dengan hati. Dengan hati bisa kita memanage hati kita. Ya, istilah kerennya itu apa? Manajemen kolbu ya. Manajemen kolbu ya istilah kerennya. Kita mengatur hati kita memanage hati kita agar jangan sampai ada rasa apa? Rasa hasad, iri. Ya, iri dengki terhadap saudara kita yang mungkin baru beli barang baru, ya. Yang mungkin baru beli motor baru atau suaminya naik gaji misalkan dan sebagainya. Kita jaga hati kita. Kita jaga hati kita dari iri, dari hasad, dengki, ria ya. Ria itu kita senang ketika dilihat orang. Kita senang ketika dilihat orang kita sedang beribadah misalkan. Kita senang dilihat orang sedang melakukan amal baik. Kita jauhi ini. Juga kita jauhi namanya sum'ah. Nah, sum'ah ini apa? Kita senang didengar orang. Kalau misalkan nih kita lagi ada sedang sedekah misalkan. Tiba-tiba ada orang di samping dengar kita sedang bersedekah. Ada rasa sedikit di hati kita rasa senang bahwa kita dianggap orang yang apa? Yang dermawan ya, orang yang rajin sedekah dan sebagainya. Nah, ini hati-hati. Kalaupun ada rasa itu tiba-tiba muncul di hati kita, segeralah kita untuk beristighfar. Ya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi itu Bu, satu hari itu minimal 70 kali istighfar. Itu Nabi. Nabi yang apa? Dosanya yang lampau dan akan datang diampuni. Itu Nabi. Nah, kita ini Masya Allah setiap hari tidak luput dari dosa kecil. Ya. Dan memang manusia itu tidak ada yang bisa terlepas dari dosa kecil. Pasti ada. Entah mungkin di jalan, entah mungkin kita di rumah nyinggung hati anak kita, suami kita dan sebagainya. Pasti ada dosa kecil. Ya, ketika memang kita sadari itu atau tanpa kita sadari, tetap kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal setiap selesai sholat 5 waktu. Dan selebihnya kalau misal lagi kosong ya kan, daripada kita nggak jelas ngapain, ya, daripada kita scroll medsos nggak ada habisnya, kita istighfar. Ya, istighfar, sholawat. Karena fadilah atau keutamaan dari istighfar itu besar sekali Bu. Di surat Nuh itu ada juz 29. Ya, anistaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Rezeki ibu akan lancar. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, ya, harta akan berlimpah ruah. Anak-anak ya yang belum punya anak atau yang sudah punya anak, anak-anaknya akan dilancarkan sekolahnya. Dia lebih mudah untuk mencerna pelajaran dan sebagainya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, ini menjadikan Allah memberikan kita harta yang luas, yang berkah, berupa kebun, ya, berupa aset dan sebagainya. Begitu ya. Bisa juga kita syukur dengan anggota tubuh. Ya, syukur dengan anggota tubuh. Dengan kita bersedekah, begitu ya. Dengan kita membantu orang lain, membantu sesama dan sebagainya. Dan di antara rasa syukur kita dengan anggota tubuh kita adalah dengan hadirnya kita di majelis ilmu. Dan Masya Allah luar biasa, ibu-ibu sekarang ya, adik-adik semua sedang berada dalam majelis ilmu yang pas juga tempatnya di masjid ya, di rumah Allah. Maka saya sampaikan dari sekarang, dari detik ini kita niatkan dalam hati kita untuk iktikaf. Karena iktikaf itu tidak terbatas pada waktu ya. Setiap saat bisa iktikaf. Jadi ya mulai dari sekarang ya, kita niatkan dalam hati kita dengan bahasa Indonesia boleh, Arab boleh. Saya niatkan iktikaf karena Allah Subhanahu wa taala. 1 2 3. Ya, alhamdulillah. Insya Allah dari mulai niat ibu sampai nanti kita selesai atau sampai nanti kita keluar dari masjid ini, itu terhitung sebagai pahala. Dan itikaf itu tidak butuh wudu, nggak masalah. Ya, misal ibu sedang berhadas kecil ya,
Nggak apa-apa niat itikaf, sah. Akan tetapi bagusnya ketika dalam keadaan berwudu. Yang nggak boleh itu hadas besar, Bu ya. Hadas besar itu nggak boleh. Baik karena junub, haid dan sebagainya itu tidak boleh. Nah, jangankan itikaf di masjid aja nggak boleh kan? Nah itu. Tapi kalau hadas kecil, misal kita buang angin, buang air dan sebagainya itu boleh. Begitu. Dan masya Allah selain ya fadilah menuntut ilmu di masjid, ibu-ibu semua juga sedang berjihad. Di hadis disebutkan gini, Bu. Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya, ibu-ibu dari rumah semua kan? Ya kan? Atau ada yang tinggal di sini? Enggak ada. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk apa? Fi talabil ilmi. Untuk menuntut ilmu. Lanjutannya apa? Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi ini adalah rangkaian dari menuntut ilmu. Hadirnya kita di majelis ilmu, hadirnya kita di ceramah-ceramah yang lain, itu merupakan rangkaian daripada menuntut ilmu, dan itu dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Dan ada satu hadis lagi, Bu. Ini masya Allah. Satu hadis panjang, kita singkat. Ya, barang siapa yang berkumpul ya dalam rumah Allah, yatluna kitaballah. Mereka membacakan ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan mereka saling tadarus. Ya, saling tadarus. Nazalat alaihimus sakinah. Maka apa? Maka akan turun ketenangan dalam hati kita. Ibu-ibu sudah merasakan ya, kalau setelah kita misalkan tadarus Al-Qur'an di masjid, setelah itu apa? Hati kita akan tenang. Nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika, dikelilingi rahmat, dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir istimewa, Bu, wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah menyebut nama kita ini, Bu. Ya, menyebut nama-nama kita ini di hadapan makhluk-makhluknya di atas, di langit sana. Jadi nama-nama ibu semua ini, adik-adik semua ini ya sedang disebut-sebutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini hambaku fulanah sedang berada di Masjid Nurul Qalbi, sedang hadir majelis ilmu, sedang mentadabbur surat Al-Waqiah, sedang membaca surat Al-Waqiah, itu disebut-sebutkan, Bu. Jadi beruntunglah ya ibu-ibu, adik-adik semua yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas perjuangan beliaulah ya, atas kegigihan beliaulah, atas jihad beliaulah hingga pada hari ini ya, kita masih bisa merasakan indahnya cahaya Islam. Kita masih bisa merasakan indahnya hidayah Islam. Ini patut kita syukuri. Di antara rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah tidak lupa untuk bersolawat. Salawat itu singkat saja, Bu. Ya, singkat saja, tidak panjang-panjang. Bisa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang pakai Sayyidina silahkan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, boleh. Mau tanpa Sayyidina boleh, silakan. Yang enggak boleh itu yang enggak bersolawat. Karena yang tidak bersolawat dia adalah sombong. Dia tidak mengucapkan solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita satu hari itu lepas dari solawat. Ya, jangan sampai satu hari kita tidak solawat sama sekali. Walaupun lagi haid misalkan, tetap kita bisa sholawat, tidak masalah. Tidak ada larangan. Yang larangan adalah kita membaca Al-Quran, ya, memegang mushaf, memegang Al-Quran. Akan tetapi kalau zikir, ya, zikir pagi petang, enggak masalah. Walaupun yang dibaca dalam zikir adalah ayat Al-Quran, enggak masalah juga. Selagi niatnya adalah untuk zikir, bukan untuk membaca. Itu, Bu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah kita mulai agenda kita hari ini yaitu tadabbur surat Al-Waqiah. Tapi sebelum mulai mau kenalan dulu? Perlu kira-kira? Karena saya pertama kali, kedua kali ya. Kedua kalinya, tapi waktu itu acara khusus yang sama Syekh Mesir waktu itu sebagian mungkin hadir ya. Ada pemberian sanad di sini. Ini kedua kalinya alhamdulillah. Jadi perkenalan singkat ya, nama sama dengan yang di pamflet itu ya, baliho itu, nama Adani As-Siddiqi. Ya, Adani As-Siddiqi, dipanggil Sidik ya, dipanggil Sidik. BA. BA itu gelar untuk S1 saya di Sudan, Bu. Alhamdulillah. Sudan di mana, Bu? Afrika. Sudan tuh di bawah Mesir. Jadi kalau ini Mesir, Afrika Utara ya, benua itu. Di bawah Mesir itu Sudan. Jadi kita kalau ke Mesir naik bis bisa. Saya S1 di sana, alhamdulillah baru selesai. Sekarang sedang melanjutkan pendidikan studi S2 di UIN Syarif Hidayatullah Ciputat. Di Sudan saya satu kampus dengan Ustadz Abdul Somad waktu beliau S3. Cuman karena S3 itu kan cuma nulis ya Bu ya, jadi kita nggak sempat intens. Hanya satu majelis aja ngundang beliau 2 kali ke Sudan, setelah itu sidang, beliau pulang ke Indonesia. Dapat gelar doktor, itu dari Sudan. S1-nya beliau di Mesir, Al-Azhar. S2-nya beliau di Maroko. S3-nya di Sudan. Dan profesornya dari mana, Bu? Ada yang tahu? Ini fans UAS enggak nih? Fans ya. Profesor beliau, gelar profesornya dari Universitas Sultan Syarif Ali Brunei Darussalam sebagai profesor tamu. Itu perkenalan singkat mungkin Bu ya. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita semakin akrab gitu ya. Silahkan nanti kalau di tengah atau terakhir ada pertanyaan, sharing dan sebagainya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Waqiah. Sebelum kita mulai ada baiknya kita baca sama-sama Bu ya, surat Al-Waqiah beberapa ayat sebelum kita melanjutkan ke tadabburnya. Boleh kita baca satu halaman ya. Sama-sama Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Silakan Ibu disiapkan barangkali ada catatan ya. Karena ilmu itu bagaikan hewan buruan yang kalau kita tidak ikat itu dengan tali,
yaitu dengan tulisan, maka dia akan kabur, ya, akan hilang. Surat Al-Waqiah. Sebelum itu kita sampaikan dulu ya perbedaan antara tafsir dengan tadabbur. Ya, sering kita dengar yaitu ada istilah tafsir, Bu ya. Tafsir surat. Misalkan surat apa? Ar-Rahman ya. Tafsir surat ini, surat itu. Ada istilah lain yaitu tadabbur. Apa bedanya kira-kira, Bu? Tafsir dengan tadabbur. Bedanya adalah apa? Kalau tafsir itu kita mengungkapkan ya, kita mengupas begitu, mengupas kandungan Al-Qur'an. Kita mengupas setiap kata atau kalimatnya. Kita mengupas asbabun nuzulnya atau sebab diturunkannya ayat Al-Qur'an. Kita mengupas penafsiran ayat ini gimana? Maksud dari ayat ini apa? Kosakata yang masih bingung ya, kosakata yang masih belum dipahami itu maksudnya apa? Itu tafsir. Dan tafsir banyak metodenya, ya, banyak metodenya. Sehingga banyak sekarang kita temukan tafsir-tafsir ya, kitab-kitab tafsir yang tersedia. Sedangkan tadabbur adalah kita mengambil pelajaran dari tafsir itu. Kita mengambil apa? Pelajaran. Mengambil faidah dari tafsir itu sendiri, dari ayat Al-Qur'an. Nah, kalau tafsir, Bu, kalau tafsir itu tidak wajib semua orang. Tidak wajib. Bagaimana kalau setiap orang wajib menafsirkan Al-Qur'an? Wah, bisa berantakan ini. Satu tafsir begini, satu bilang tafsir begini, yang nggak bisa bahasa Arab, enggak nih menurut saya begini nih maksudnya. Yang nggak paham asbabun nuzulnya, sebab turunkannya Al-Qur'an. Menurut saya tafsirnya begini, maksudnya gini, kan bisa berantakan. Jadi menafsirkan Al-Qur'an itu bukan kewajiban semua orang. Hanya sebagian kalangan yang mempunyai kapasitas ya, mempunyai kafaah bahasa Arabnya itu, kapasitas untuk menafsirkan Al-Qur'an. Siapa mereka nih? Itu ada kriterianya. Harus paham bahasa Arab. Nggak boleh nggak bisa bahasa Arab. Dan yang paham bahasa Arab pun belum tentu bisa menafsirkan Al-Qur'an. Dia harus paham bahasa Arab ya. Harus kemudian menguasai susunan kata dalam Al-Qur'an. Kemudian dia harus paham sebab diturunkannya Al-Qur'an dan sebagainya. Itu untuk ciri-ciri orang yang menafsirkan Al-Qur'an. Makanya tidak semua orang itu mampu menafsirkan. Tidak semua itu bahkan wajib itu tidak. Nah, yang kedua ini adalah tadabbur. Tadabbur ini adalah kewajiban kita setiap orang muslim. Setiap muslim itu wajib untuk mentadabburi Al-Qur'an. Wajib. Ya. Jadi kalau sampai tidak mentadabburi Al-Qur'an, sekarang sudah tersedia fasilitasnya, Bu ya, terjemah Al-Qur'an ataupun kajian-kajian yang ada. Kita wajib mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Tidak boleh kita lepas Al-Qur'an begitu saja, ya, kita anggap itu sebagai ya bacaan biasa. Jangan sampai. Jadi mentadabburi Al-Qur'an itu adalah kewajiban setiap muslim dan muslimah. Apapun itu suratnya. Ibu misalkan lagi baca surat tentang apa? An-Nisa, tentang poligami misalkan. Oh, jangan itu ya. Misalkan ayat tentang surat Al-Insyirah ya, Al-Insyirah. Bagaimana Allah melapangkan dada kita, bagaimana Allah itu melapangkan dada Nabi Muhammad SAW, kemudian meringankan beban beliau. Kemudian kita ambil ibrohnya atau pelajarannya dari surat tersebut. Nah, itulah. Itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Jadi itu adalah perbedaan antara tafsir dan tadabbur. Nah, yang kita bahas hari ini insyaallah adalah tadabbur Al-Qur'an. Kita tadabbur surat Al-Waqiah. Kita sedikit ya menafsirkan surat Al-Waqiah, kemudian kita mengambil pelajaran yang ada dalamnya,
kemudian kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan Masya Allah, karena Al-Waqiah ini berbicara tentang hari kiamat, ya, hari kiamat, akhir zaman, ya, ada istilah Ustadz akhir zaman gitu, banyak, ya, karena berbicara tentang hari akhir, hari kiamat, maka harapannya dengan kita mentadaburi surat ini, iman kita akan bertambah, rasa takut kita kepada Allah akan bertambah, rasa roja kita berharap akan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala akan bertambah. Itu mudah-mudahan bisa sama-sama kita resapi bersama, ya, bisa sama-sama kita paham bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah. Surat Al-Waqiah surat ke berapa Ibu? Ada yang tahu? 56. Nah, surat ke-56. Dan Al-Waqiah ini adalah surat Makkiyah. Surat yang diturunkan di Makkah. Ya, dan di surat Makkiyah adalah surat yang sebelum masa surat Madaniyah yang berbicara tentang bicara tentang ibadah dan sebagainya. Jadi pada masa Makkiyah itu, ya, difokuskan untuk apa? Memperkuat tauhid, ya, memperkuat keimanan. Karena kan Ibu tahu sendiri, mungkin kalau sudah belajar sejarah Nabi Muhammad, ya, sirah bagaimana masa Makkah itu, ya, perjuangan beliau dakwah, sahabatnya, ada orang munafik di situ, ya kan? Bagaimana Nabi Muhammad SAW berjuang untuk memperkuat tauhid keyakinan umatnya saat itu dengan berbagai macam penolakan, begitu ya. Nah, ini surat ini diturunkan pada masa Makkiyah. Dan terletak di antara dua surat Madaniyah. Apa itu, Bu? Sebelum Al-Waqiah apa? Ar-Rahman. Ini masih ada kaitannya, ya. Setelah Al-Waqiah ada Al-Hadid. Ya, Al-Hadid terletak pada juz 27. Ya. Jumlah ayatnya berapa? 90. Nah, jumlah kalimatnya, jumlah kata-katanya berapa? 379. Jumlah hurufnya? Jumlah hurufnya ada sekitar 1692 huruf. 1692 huruf. Dan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang sering kita dengar, man qara'a harfan fi kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca ayat Al-Qur'an, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Barang siapa yang membaca satu huruf, dia mendapatkan satu kebaikan. Cukup sampai situ, Bu? Enggak. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. 1 dikali 10. Berarti satu huruf 10 kebaikan. Ada lanjutannya. La aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf, bukan. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti dalam alif lam mim ada 30 kali kebaikan. Dan dalam surat Al-Waqiah ada berapa kebaikan, Bu, tadi? Kali 10. Jadi 16.920 kebaikan. Itu yang kita dapatkan ketika kita membaca surat Al-Waqiah. Dan ini kebaikan yang bisa Allah lipat gandakan. Bisa 10, bisa 70, bisa lebih. Tergantung seberapa khusyuk kita dalam membaca. Tergantung seberapa meresapi kita dalam baca Al-Waqiah. Tergantung seberapa besar keyakinan kita ketika membaca surat Al-Waqiah. Begitu. Dan memang surat Al-Waqiah memiliki keutamaan sendiri, Bu, ya. Di antaranya disebutkan, ya, surat Al-Waqiah itu kalau dibaca setiap malam begitu, dia akan melancarkan rezeki. Akan menghilangkan kefakiran. Nah, di tafsir Al-Qurtubi disebutkan di situ bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat, Bu, ya, itu
mewasiatkan kepada putri-putrinya untuk membaca surat Al-Waqiah setiap malam. Jadi bagus ibu kalau punya amalan ini, punya wirid harian ini. Sebelum tidur setelah Isya ya, baca surat Al-Waqiah. Malam boleh, siang boleh, nggak masalah, tidak terikat dengan waktu. Subuh, nah subuh bagus juga setelah sholat subuh, karena pada pagi hari itu kan masih bersih lah ya dari nafas orang munafik gitu. Masih bersih. Jadi ibu mau baca malam boleh, atau subuh boleh, siang boleh. Kan biasa kita kosongnya malam bu ya. Mungkin siang, sore, pagi mungkin kesibukan masing-masing. Malam sebelum tidur adalah waktu berapa menit ini kira-kira baca Al-Waqiah ini? 10 menit ya. 10 menit ya. 10 menit scroll medsos itu nggak kerasa bu. Bahkan sejam lebih nggak kerasa. Ada aja terus bahannya. Makanya sayang kalau kita buang waktu itu ya untuk hal-hal yang mungkin kurang berguna, kita melupakan amalan ini. Jadi bagus kalau ibu sudah punya amalan surat Al-Waqiah. Yang belum bisa dirutinkan bu ya. Setelah subuh boleh, sebelum tidur, setelah Isya boleh. Ya adik-adik juga misalkan mau baca surat Al-Waqiah setiap hari dengan penuh keyakinan dengan Al-Waqiah ini Allah mudahkan urusan saya, Allah lancarkan rezeki saya, Allah hilangkan dari saya kefakiran ya. Karena fakir itu tidak terbatas pada sedikit harta, tidak bu. Ada orang banyak harta tapi fakir ya. Tapi hatinya sempit. Kok nggak seneng gitu? Kok nggak bahagia? Tidur aja minum obat tidur, minum pil tidur. Padahal duitnya banyak, asetnya berlimpah, rekeningnya, kartunya hitam semua, ya kan? Ya kan hartanya banyak, tapi dia tidak bahagia, hatinya fakir, hatinya sempit. Jadi kita walaupun ya harta kita sedikit banyak, yang penting itu apa? Bahagia. Yang penting berkah. Yang penting Allah berikan keberkahan di situ sehingga walaupun sedikit terasa banyak. Walaupun banyak kita bisa memberi ke orang lain. Nah itu. Dan surat Al-Waqiah ya, surat Al-Waqiah ini membahas tentang hari kiamat. Hari kiamat, hari akhir. Dan ini penting sekali, Bu, ya. Beriman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman Islam. Rukun iman. Kalau rukun Islam itu 5, Bu ya. Ada syahadat bagi yang mau masuk Islam. Yang sudah Islam enggak perlu lagi syahadat. Perlunya nanti pas sholat misalkan. Ada apa setelah itu? Mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat, ya, berpuasa pada bulan Ramadan dan haji. Dan rukun iman ada 6. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, terus hari akhir, hari kiamat, qada dan qadar, antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qadar, ketetapan Allah baik ataupun buruknya. Itu merupakan rukun iman. Rukun iman ada 6. Satu saja hilang, Bu, wah udah enggak sah imannya. Dia enggak percaya ada nabi, udah enggak sah imannya. Ada yang enggak percaya takdir Allah. Dia mengatakan bahwa segala perbuatan kita ini atas kehendak kita. Kita sendiri yang menciptakan perbuatan kita. Ada yang berkata seperti itu? Ada. Dia bilang, ya Allah itu tidak ada kendali sama sekali dengan perbuatan kita. Itu ada. Atau tidak beriman dengan ketetapan Allah. Ketika ditimpa hal yang baik dan buruk ataupun buruk, dia tidak menisbatkan itu kepada Allah. Dia hanya menisbatkan kepada dirinya sendiri. Ini jangan sampai. Dan di antara rukun iman yang paling penting, yang sangat penting adalah beriman kepada hari akhir, hari kiamat, hari akhir. Dan kalau kita perhatikan, beriman kepada hari akhir dalam Al-Quran itu, Bu, itu selalu disandingkan dengan beriman kepada Allah. Ayatnya begitu.
selalu disandingkan dengan beriman kepada Allah. Ini menunjukkan apa? Beriman kepada Allah itu sebagai pondasi, harus. Dan beriman kepada hari akhir itu beriman kepada nanti akhir kita itu bagaimana. Dan kalau timpang salah satunya tidak seimbang, maka tidak sah imannya. Jadi saking pentingnya beriman kepada hari akhir, hari kiamat, itu disandingkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba deh ibu perhatikan di ayat Al-Quran, misalnya lagi tilawah itu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, Allah dan hari akhir. Atau ayat lain misalkan disandingkan juga apa ayat lain? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Allah dan hari akhir. Dan lain sebagainya. Nah, saya belum tergambar sekarang. Tapi kalau kita perhatikan bahwa dalam Al-Qur'an itu disandingkan. Jadi jangan sampai meremehkan hari kiamat. Dan ini sudah disepakati oleh semua agama bahwa hari kiamat itu ada. Agama Islam ataupun agama Yahudi, Nasrani dan sebagainya itu ada hari kiamat. Jadi kalau ada yang tidak meyakini hari kiamat, wah ini dari agama mana begitu? Dia meyakini ya tidak ada di hari kiamat. Ya, mungkin tidak ada akhirnya dunia ini begitu. Nah, itu ya. Jadi ini merupakan iman yang sangat penting, rukun iman yang sangat penting adalah kita beriman kepada hari akhir. Dan tidak sah iman seorang muslim kalau dia tidak beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Dan hari kiamat punya banyak nama, Bu ya. Ada yang tahu selain hari kiamat ada hari apa? Yaumul qiyamah, al-yaumul akhir. Ada disebut al-akhirah ya, akhirat. Ada disebutkan yaumuddin, yaumul hasyr, hari perkumpulan ya, yaumuddin. Kemudian yaumul ba'ats, hari di mana dibangkitkan kita dari kubur. Dan tahapan-tahapan hari kiamat ya, tahapan hari kiamat itu sudah ma'ruf, insyaallah sudah diketahui ya. Pertama kali ada kita ditiupkan sangkakala. Ya, sangkakala. Mungkin bahasa Indonesia sangkakala ya atau trompet. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya as-sur, Bu. Sur. So, waw dan ro. Sur itu. Nah, sur ini semacam tanduk ya. Tanduk untuk mungkin pernah ibu lihat untuk meniup ya, biasa orang-orang ya, dia muncul suara begitu, itu sur. Dan ini Allah amanahkan ketika Allah setelah selesai menciptakan makhluk, menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan yang namanya sangkakala. Ya, dan ini dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa, Bu? Malaikat siapa? Israfil, ya, malaikat Israfil alaihi salam. Jadi malaikat Israfil sekarang sedang memegang sangkakala, menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kapan diperintahkan untuk ditiupkan. Jadi sedang menunggu, Bu. Dan malaikat memang begitu. Malaikat itu tidak punya nafsu. Dibilang A langsung A. Sujud terus, Bu, sampai hari kiamat. Itu malaikat. Ya, ruku terus sampai hari kiamat. Ibadah terus. Tapi manusia yang istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar, maka dia lebih mulia daripada malaikat. Itulah, Masya Allah, kita diberikan nafsu ya. Tapi kita masih bisa melawan nafsu itu. Kita masih bisa beribadah istiqomah. Kita lebih mulia dari malaikat. Nah, malaikat Israfil itu sampai sekarang masih menunggu perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti ketika ditiupkan sangkakala itu, nanti ya, mudah-mudahan, dan insya Allah kita tidak merasakan, Bu. Orang-orang beriman itu tidak merasakan hari kiamat. Karena sebelum hari kiamat ada angin ya, angin yang mencabut nyawa setiap muslim yang masih ada iman. Jadi insya Allah kita tidak merasakan. Yang merasakan ya orang-orang yang muslim dan sebagainya.
Ketika ditiupkan sangkakala itu, maka orang yang pertama kali merasakan adalah di hadis disebutkan orang yang sedang istilahnya apa ya, melapisi telaga untanya. Jadi kalau di Arab itu ya, unta itu kan ada telaga buat minum dia, ya, kebutuhan air dia. Biasa itu dilapisi, ya, dilapisi dengan semen atau lain sebagainya. Nah, yang pertama kali merasakan sangkakala adalah orang yang sedang itu, Bu, sedang melapisi itu. Langsung sangkakala, dia mendengar itu, dia pun pingsan. Setelah dia pingsan, seketika orang lain juga pingsan. Nah, itu adalah tahapan pertama hari kiamat, ditiupkan sangkakala oleh malaikat siapa, Bu? Israfil alaihissalam. Kemudian setelah ditiupkan sangkakala, apa setelah itu, Bu? Dibangkitkan semua manusia dibangkitkan dari kuburnya. Dari mulai zaman Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir zaman, semuanya dibangkitkan. Berapa miliar manusia, Bu? Puluhan miliar. Ya, puluhan miliar. Sekarang berapa jumlah kita manusia? Ada yang tahu? 6 miliar ya, 7 miliar. Dan agama yang paling banyak saat ini adalah agama Kristen. 6 miliar 7 miliar manusia. Ya, sekarang dari zaman Nabi Adam alaihissalam berapa juta tahun sebelum Masehi itu. Nah, itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti manusia yang hidup di akhir zaman. Kemudian setelah dibangkitkan, dikumpulkanlah di padang mahsyar. Nah, bayangkan berapa jumlah manusia, berapa jumlah makhluk saat itu di padang mahsyar. Dan disebutkan dalam Al-Qur'an yang sama-sama kita hafal, firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yafirrul mar'u min akhi." Terus wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu, hari dikumpulkannya manusia, orang itu akan kabur dari saudaranya. Tidak peduli, Bu. Wa ummihi wa abi, kabur dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya, wa sahibati wa bani, dari pasangannya, dari anak-anaknya. Kenapa? Karena likulli imri'in yauma idzin sya'nun yughni. Karena masing-masing orang itu sibuk dengan urusannya. Dia pusing nih, gimana nih saya di mahsyar ini, kira-kira aman enggak? Dia galau tuh. Kira-kira saya di mahsyar ini, amal baik saya apakah banyak atau tidak? Apakah saya akan menerima catatan amal kebaikan saya dari kanan atau kiri? Dia pusing. Dan di hadis disebutkan bahwa ketika nanti di padang mahsyar, semuanya dalam keadaan telanjang, Bu. Tapi masing-masing tidak peduli. Tidak peduli nih siapa, nih fulan, nih fulanah, siapa, enggak peduli. Udah pokoknya gimana amal baik saya lah. Kira-kira saya selamat enggak dari padang mahsyar ini? Kira-kira saya selamat enggak dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala ini? Sebagian karena matahari dekat, Bu ya, sebagian dekat dengan matahari, ada yang keringatnya sampai lututnya, sampai pinggangnya, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dan kalau kita bicara hari kiamat, Bu, kita bicara hukum yang berbeda dengan dunia. Kalau di dunia ini ada apa? Gravitasi, Bu ya. Ada gravitasi, ada hukum-hukum fisika yang berlaku yang mengikat kita. Ada kematian dan sebagainya. Di hari kiamat itu sudah beda lagi, Bu, hukumnya. Ya, sudah beda lagi. Bayangkan setiap orang itu beda-beda nasibnya. Ya, ada yang tenggelam dengan keringatnya, padahal harusnya kan keringatnya ya jatuh gitu ya, tumpah ke sekeliling. Jadi begitulah saking apa ya, saking dahsyatnya ya padang mahsyar itu dengan panasnya. Akhirnya orang-orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Udah dia pokoknya nggak peduli lah siapa di depannya. Dia nggak peduli, dia mau nyari istrinya, mau nyari suaminya, nyari anaknya, udah nggak ada kepikiran buat itu. Nyari orang tuanya, udah nggak ada kepikiran.
Pokoknya dia fokus dengan amal baiknya. Apakah amalnya ini diterima atau tidak, udah dia terfokus dengan itu. Jadi dengan adanya ini kita siapkan dengan baik. Kita persiapkan amal baik kita untuk nanti di padang mahsyar. Dan di padang mahsyar nanti kita mudah-mudahan kita selalu berdoa agar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya yang berusaha menjalankan sunnahnya, kita sebagai umatnya yang istiqomah bersolawat. Maka tadi saya bilang Bu ya, jangan sampai satu hari itu kita lepas dari namanya solawat. Kita solawat terus-terus, kita berharap agar kita dicintai oleh Nabi Muhammad. Kita berharap agar kita nanti ketika di padang mahsyar mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah di padang mahsyar, masing-masing menerima amal baiknya, menerima amal buruknya, dan semuanya transparan Bu. Ya, transparan, nggak ada yang disembunyikan. Nggak ada yang disembunyikan. Dan ketika kita melakukan amal baik, ibadah di dunia ini, ya malaikat pencatat kita siapa Bu? Raqib dan Atid ya. Amal baik dan amal buruk. Itu hanya mencatat yang nampak saja. Misalkan kita sholat sunnah, duha, tahajud dan sebagainya. Kita sholat, kita puasa sunnah, ya. Kita bersedekah. Malaikat itu nyatat, oh ini fulan sedang bersedekah. Dihitung sebagai amal baik. Oh ini fulana, masya Allah, dia tahajud, bangun. Dihitung sebagai amal baik, sebagai ibadah. Oh fulana sering membantu orang, sering meringankan beban orang. Nah, dihitung sebagai amal baik dia. Tapi urusan hati hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ini fulana ini ikhlas enggak ini? Ini fulana ini ngapain nih? Sering sedekah. Apakah memang ikhlas karena bersedekah? Karena memang dianjurkan kita untuk selalu bersedekah, atau ada maksud lain nih? Nah, semuanya itu akan transparan nanti, Bu. Semuanya akan tersingkap semua. Dulu kamu di dunia, ya bahkan di hadis itu ada itu. Dulu kamu di dunia belajar Al-Qur'an. Tujuannya apa? Ditanya. Saya tujuannya ini ya Allah agar untuk mengamalkan Al-Qur'an, mentadabbur Al-Qur'an sebagainya. Tapi Allah bilang kamu bohong. Kamu belajar Al-Qur'an di dunia agar kamu dibilang sebagai qari, sebagai orang yang bisa melantunkan Al-Qur'an, sebagai orang yang paham Al-Qur'an. Dan kamu sudah mendapatkannya, maka masukkan neraka. Gitu. Ada yang sedekah, banyak sedekah, dermawan. Kenapa kamu sedekah? Saya ingin membantu orang, saya ingin macam-macam. Dijawab apa? Kamu bohong. Kamu bersedekah bukan untuk itu, tapi agar dikatakan kamu seorang yang jawad, seorang yang dermawan. Dan kamu sudah mendapatkannya. Kata Allah begitu, maka masuklah ke neraka. Ada yang terakhir, ada golongan yang berjihad fisabilillah, mati dalam keadaan syahid fisabilillah, jalan Allah. Ditanya, kenapa kamu berjuang, kenapa kamu berjihad? Dijawab, saya ingin menegakkan kalimat Allah, saya ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah pun menjawab, kamu bohong. Kamu berjihad di jalan Allah, kamu berperang bukan untuk menegakkan agama Allah, melainkan agar dikatakan sebagai seorang yang syahid, seorang yang mati di jalan Allah, seorang yang berperang, yang berjuang. Dan kamu sudah mendapatkannya. Orang-orang pada mengeluh-elukan kamu, orang-orang pada memuji-muji kamu. Masuklah ke neraka. Nah ini Masya Allah. Jadi kita luruskan Bu niat kita. Kalau kita sedekah pasti ada godaan, pasti. Setan itu selalu mencari celah. Jadi setan itu dari pintu kiri ketutup, pintu kanan tutup, pintu depan kebuka. Masuklah dia. Kita sedekah, ada bisikan, ya. Ada bisikan mungkin dari setan. Insya Allah nih hari ini lagi banyak, macam-macam lah bisikannya kan. Ketika ada bisikan itu, kita tepis, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahkan bukan hanya dalam bersedekah ya, dalam ibadah-ibadah lain pun juga begitu. Sedekah terang-terangan silahkan, bagus. Ya, niatkan itu untuk syiar. Ya, untuk agar orang lain itu mencontohkan kita, agar kita mensyiarkan, kita menganjurkan orang lain untuk bersedekah. Ayo kita bersedekah. Kita penuhi hajat-hajat kaum muslimin. Ya, kita penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, orang-orang yang masih membutuhkan, orang miskin, orang fakir dan sebagainya. Kita niatkan itu. Kalau ada tiba-tiba bisikan gak jelas, udah istighfar, buang jauh-jauh. Buang. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima sedekah kita. Gitu. Atau mau sedekah sembunyi-sembunyi, bagus juga. Ya kan? Ayatnya apa itu? Ayatnya bersedekah terang-terangan itu bagus, bahwa khairun lakum, ya. Akan tetapi kalau bersedekah sembunyi-sembunyi, maka itu lebih baik untuk kalian. Ayatnya di surat Ali Imran itu. Saya cari dulu sebentar. Dan ini juga dipraktekkan oleh Al-Baqarah ya, Bu ya. Bunyinya nah, bunyinya adalah, baru ingat, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tutuhal fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kamu sembunyi-sembunyi dalam bersedekah, terang-terangan, terang-terangan dalam bersedekah, fa ni'mahi, ya, maka dia itu baik. Maka itu baik. Terang-terangan enggak masalah, dengan syarat apa tadi, Bu? Kita untuk syiar ya, kita untuk syiar kepada orang lain. Kita menunjukkan bahwa bersedekah itu dianjurkan agar orang lain juga ikut kita. Dan kalau orang lain ini ikut ya dengan perbuatan baik kita, maka kita akan mendapatkan pahala dia juga tanpa mengurangi pahala kita. Nah, dalam hadis sebutkan apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yanqus min ujurihim syai'. Barang siapa yang memulai perbuatan baik ya, kemudian diikuti oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala dan akan mendapatkan pahala dia juga, dan mungkin bukan cuma dia, tapi orang lain, mereka, dan seterusnya tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi kita dapat double, dapat triple, terus berkali-kali lipat. Dan sebaliknya, barang siapa yang mansanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang menyontohkan perbuatan buruk dalam Islam dan diikuti oleh orang lain, maka dia akan mendapatkan keburukan itu juga. Dia mendapatkan keburukan dia mendapatkan keburukan dari orang lain tanpa mengurangi dosa orang lain itu. Jadi sama-sama dapat dosa. Jadi kita usahakan dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi pionir, Bu ya. Pionir dalam kebaikan. Kita menjadi garda terdepan dalam kebaikan. Karena kalau kita menyontohkan sedikit saja keburukan dan diikuti oleh orang lain, anak kita kah, keluarga kita dan sebagainya, maka kita mendapatkan dosa mereka juga. Kita misalkan mohon maaf kita mengucapkan kata-kata yang kasar. Kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Anak kita lihat, saudara kita lihat, sepupu kita lihat, diikuti oleh dia, ditiru sama dia, maka kita mendapatkan dosanya. Dan kalau dia melakukan itu juga, diikuti oleh orang lain juga, udah dosanya nyambung terus. Jadi begitulah ya. Jadi nanti pada hari padang mahsyar ya, masing-masing orang itu tahu dengan amalnya, baik atau buruknya. Kemudian setelah padang mahsyar, apalagi Bu? Setelah padang mahsyar, hisab ya. Ya, ditimbang-timbang amal baik kita. Ya, hisab, ditimbang amal baik kita, amal buruk kita. Makanya dalam hadis disebutkan apa?
hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sekarang sebelum kalian nanti akan dihisab, akan diperhitungkan. Dari sekarang kita tiap hari Bu, kalau bisa tiap hari sebelum kita menjelang tidur itu kita selalu berintrospeksi, kita muhasabah. Hari ini ngapain aja? Hari ini ada nggak orang yang saya sakiti? Hari ini ada nggak orang yang tersinggung karena saya? Kita muhasabah gitu Bu. Kalau ada, ayo minta maaf. Kalau mungkin karena minta maaf itu semakin menambah masalah, bisa kita timpal dengan amal baik. Kita kirim hadiah ke dia, kita traktir dia makan. Ada nggak hari ini kita gibah fulanah? Ada nggak hari ini kita gibah fulan? Kalau ada kan nggak mungkin kita bilang, saya minta maaf tadi udah gibahin kamu. Mungkin aja. Tapi kalau itu takut menambah masalah, kita istighfar, kita berdoa memohon ampun untuk dia. Sekaligus kita ya mungkin boleh kita traktir dia makan. Kita traktir makan, ajak dia ngapain kan, biar dia senang. Nah, kita muhasabah. Muhasabah, jangan sampai di hari itu kita menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Dia berdoa, dia belum ridho atas keburukan kita, kejahatan kita, oh bahaya. Nanti di hari akhir kita diminta Bu, pahala kita diminta oleh dia. Pahala kita diminta, kita pernah menyakiti orang lain, belum minta maaf, belum mendapatkan ridhonya, maka nanti kita akan diminta pertanggungjawabannya. Dihadapkan nih dua orang ini. Udah ambil aja kebaikan kamu, dia ini ambil aja udah buat kamu. Enggak ada kebaikannya, udah tambah dosanya limpahkan ke ini biar dosa kamu ringan. Begitu Bu. Jadi saran saya ya, kita setiap hari menjelang tidur kita bermuhasabah. Ya, kita berintrospeksi diri. Kalau ada, kita perbaiki. Mungkin kita pernah lalai, pernah nyakitin orang, dan setiap hari begitu. Karena setiap hari kita tidak pernah luput dari dosa kecil. Dan mudah-mudahan dengan itu semua di hari akhir nanti beban kita akan lebih ringan. Yang pasti hisab kita akan berat Bu. Apalagi yang hartanya banyak, hisabnya lama. Tapi insya Allah kalau digunakan dengan sebaik mungkin, dialokasikan ya, digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat, insya Allah hisabnya walaupun lama tapi berbuah, ya, berbuah pahala. Ya, yang penting kita itu ketika beramal kita mengharapkan pahala ridho Allah aja udah. Dan yang paling penting dari itu semua adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kita masuk surga itu utamanya bukan karena pahala kita, bukan karena amal baik kita, tapi karena ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan cara untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah adalah dengan beramal baik. Nah, gitu ya, Bu. Ya, jadi caranya begitu. Bahkan Nabi Muhammad begitu juga sama. Jadi kita masuk surga utamanya adalah karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk mendapatkan ridho Allah itu kan gak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba dapat ya kan. Dengan apa? Dengan amal ibadah, dengan memperbanyak pahala. Itu adalah sebagai wasilah atau sarana kita untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah ditimbang-timbang, bahkan sebelumnya ada juga kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW itu nanti akan minum di telaga Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kita ditimbang amal baik kita. Baru setelah itu apa Bu? Sirat ya, jembatan. Yang ini apa? Lebih tipis dari rambut, ya, dan lebih tajam dari pedang. Itu adalah jembatan kita yang nanti akan kita lewati. Yang akan kita lewati, kalau kita gagal, nah, game over ya. Kalau kita gagal, neraka. Kalau kita terus, kita akan masuk ke surga. Dan insya Allah, umat Nabi Muhammad SAW akan masuk surga. Insya Allah. Karena itu memang janji beliau. Intinya kita itu selalu berdoa gini Bu. Kita selalu berdoa agar nanti kita diwafatkan dalam keadaan Islam. Udah, insya Allah. Makanya perintah Al-Quran itu apa? Surat Ali Imran.
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kamu meninggal, kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Insya Allah kalau kita dalam keadaan Islam, masih ada rasa keimanan di hati kita, walaupun dosa kita banyak, insya Allah kita masuk surga. Walaupun dibersihkan dulu Bu ya, dibersihkan dulu di neraka. Baru setelah itu dipindahkan ke surga. Nah, ketika sirat ini, tiap orang beda-beda. Ada yang dengan kendaraan, dengan kuda. Ada yang secepat kilat. Ada yang merangkak, ada yang sempoyongan begitu ya. Ini tergantung bagaimana dia di dunia dulu. Ketika dia di dunia, dia menjadi seorang yang pionir dalam kebaikan, garda terdepan dalam kebaikan, maka insya Allah untuk menyeberang itu adalah hal yang mudah. Nah, untuk menyeberang itu ya biasa aja tanpa hambatan. Tapi kalau sebaliknya, dan naudzubillah ya, naudzubillah, kita selalu berlindung, minta lindung pada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita dijauhkan ya, agar kita dijauhkan dari segala keburukan, kita dijauhkan dari segala hal-hal yang dapat mempengaruhi keimanan keislaman kita. Kita berdoa. Insya Allah kalau kita berdoa, kita istiqomah, insya Allah kita nanti akan diwafatkan dalam keadaan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Baru setelah itu penentuan. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Dan surga pun bertingkat-tingkat, Bu ya. Ada orang yang rajin puasa, sunnah. Dia masuk surga dari pintu namanya Rayyan. Ada pintu-pintu lain, orang yang gemar bersedekah, bertingkat-tingkat. Dan tingkat yang paling tinggi adalah tingkat surga Firdaus. Makanya di antara doa-doa yang bagus ya untuk kita selalu rutinkan adalah, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga Firdausmu. Allahumma adkhilnal jannatal firdaus. Bahasa Indonesia boleh, karena Allah paham semua bahasa. Yang penting jangan ada bahasa Indonesia dalam sholat. Ya. Lagi kita Jannatun Naim. Jannatun Naim tingkat juga Bu. Sama tingkatan juga. Tapi tingkat yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Al-Firdausul A'la. Itu merupakan tingkatan yang paling tinggi. Jadi kita selalu berdoa agar kita dimasukkan ke dalam surganya. Dan surga itu luas Bu ya, seluas langit dan bumi. Arduhas samawati wal ard. Arduha ka'ardis sama'i wal ardi. Luasnya seluas langit dan bumi. Jangan sampai kita mengkapling surga sendiri Bu. Kita sendiri yang surga, sisanya di neraka. Kamu semua nih finnar, di neraka semuanya. Saya doang yang cuma saya yang di surga. Jangan sampai Bu. Surga itu luas. Jangan sampai kita coupling sendiri. Yuk kita ajak teman-teman kita, saudara kita untuk sama-sama masuk ke dalam surga. Dan juga neraka juga bertingkat-tingkat. Dan orang yang berada dalam tingkat terendah neraka adalah orang munafik. Orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling bawah, paling dasar. Di kerak neraka itu. Dan munafik itu jelas apa tanda-tandanya, Bu? 1, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia ingkar. Wa idza tumina khana. Kalau dia dikasih amanah dia khianat. Ini di antara ciri-ciri orang munafik. Dan ini walaupun munafiknya dia masih muslim ya, masih muslim. Dan kita berdoa agar kita terhindar dari sifat munafik. Bukan kita untuk menjustifikasi bahwa dia orang munafik ya, jangan. Jadi tiga ciri-ciri tadi fungsinya adalah agar kita terhindar dari sifat-sifat kemunafikan. Bukan kita untuk menstempel orang, wah dia munafik nih. Wah dia nih orang munafik. Wah gampang banget lisan kita Bu, Masya Allah.
Kayak suci aja kita, jangan. Tetap kita, misal ada orang yang mungkin masih belum mengenal yang kebaikan, belum mengenal hidayah, kita tetap ajak tanpa kita menjudge dia, kita menstempel dia orang munafik, nih orang ini, jangan sampai. Ada lagi munafik yang paling berat, itu munafik dalam akidah, Bu. Oh, ini parah nih. Kalau tadi kan dia munafik dalam perbuatannya, amal baiknya. Ada lagi munafik dalam akidah. Dia di luar menampakkan keislamannya. Ya. Tapi sesama orang sesama dia menampakkan kekufurannya. Ini munafik tingkat yang paling parah. Dan ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika perang Uhud, ya, orang munafik ini, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mengajak ribuan pasukan untuk mundur. Kira-kira, Bu, kalau di zaman Nabi sudah ada, sekarang gimana? Wah, lebih banyak. Di depan kamera, di depan forum, saya Muslim, saya membela Islam, saya membela Palestina misalkan, saya membela hak umat Islam. Tapi di sesama mereka lain lagi cerita, Bu. Nah, ini tingkat yang paling berat, yang paling parah. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari orang seperti ini. Khawatir kita ikut-ikutan. Ya, kita dijauhkan dari Allah Subhanahu, dari orang-orang seperti ini. Kemudian setelah itu ada sisa 18 menit pertanyaan atau gimana, Bu? Pertanyaan ya. Jadi begitulah kurang lebih tahapan kita di negeri akhirat nanti. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap istiqomah dalam agamanya, istiqomah dalam beribadah, kita selalu beristighfar, bersolawat, dan ketika nanti di akhir kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, silakan ada pertanyaan dan sebagainya. Ya, dipersilahkan. Waalaikumsalam. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Jawab aja ya. Langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, ta sin, ta sin mim, ha mim, ain sin qaf, kaf ha ya ain shad, dan sebagainya. Itu disebut sebagai huruf muqatta'ah, Bu ya. Huruf muqatta'ah bahasa Arabnya itu. Al-hurufu al-muqatta'atu. Huruf muqatta'ah. Jadi itu huruf hijaiyah yang terpotong-potong. Nah, maksudnya begitu. Muqatta'ah. Huruf hijaiyah yang terpotong-potong. Tadi contohnya sudah saya sebutkan di awal ya. Contohnya tadi. Dan ini tidak ada yang tahu maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Sebagian mencoba untuk menafsirkan. Sebagian. Tapi Yasin, contohnya nih, Yasin ini ada yang mengatakan di antara nama Nabi Muhammad SAW. Ada. Tapi kita kembali lagi bahwa alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim shad, Yasin, Toha. Toha juga ada yang mengatakan nama Nabi Muhammad SAW. Kaf ha ya ain shad. Semuanya ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di tafsir-tafsir sendiri pun kalau sudah bicara tentang ini, sudah mereka tawakuf ya, istilahnya itu stop begitu. Kita
pasrahkan. Maksudnya apa? Gitu Bu ya. Iya Ibu. Ya, pertanyaannya tadi surat Al-Waqiah ini kan bicara tentang hari kiamat, ya, bicara tentang ahwal ya, istilahnya itu kerusuhan ya istilahnya, kerusuhan hari kiamat. Nanti akan kita bahas. Tapi keutamaan membaca Al-Waqiah itu untuk rezeki. Nah, apa korelasinya, apa hubungannya? Jadi karena surat Al-Waqiah itu membahas seputar hari kiamat, ya, seputar hari kiamat dan apa yang terjadi di dalamnya. Ketika seorang muslim membaca itu, maka dia akan ingat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan ingat bahwa nanti saya akan merasakan padang mahsyar, saya akan merasakan tadi kita sebutkan. Sehingga ketika dia sudah merasakan itu, maka amal baik dia akan bertambah. Maka ibadah dia akan bertambah, baik kuantitas maupun kualitasnya. Syukur-syukur kita perbaiki dulu kualitasnya. Dan kalau itu semua sudah kita lakukan, maka insya Allah rezeki-rezeki itu akan terbuka. Pintu-pintu rezeki itu akan terbuka. Dan juga disebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud sendiri seorang sahabat, beliau yang mewasiatkan kepada putri-putrinya sebelum beliau meninggal, mewasiatkan kepada putri-putrinya untuk membaca surat Al-Waqiah. Nabi juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga begitu, membaca Al-Waqiah setelah subuh. Dan juga di antara surat yang membuat Nabi Muhammad SAW itu beruban ya, itu adalah surat Al-Waqiah sendiri. Karena membahas tentang hari akhir, hari kiamat. Ada surat Hud, surat Al-Waqiah, di antara yang membuat Nabi Muhammad SAW itu berat. Nah, ketika kita membaca surat Al-Waqiah, kita tahu maknanya, tahu artinya, mentadaburinya, kita akan semakin sering bermuhasabah, introspeksi diri kita, dan akan meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas ibadah kita. Maka ketika itu pintu-pintu rezeki akan terbuka. Jadi insya Allah kalau rezeki itu Bu ya, rezeki itu disebutkan dia itu seperti maut, seperti kematian. Ya, rezeki itu seperti kematian yang akan menghampiri kita dimanapun kita bersembunyi. Itu rezeki Bu. Kalau kita sembunyi di goa, kita mati gak kira-kira? Mati. Kematian tetap akan ada. Begitu pula rezeki itu tetap akan nyamperin kita. Tergantung usaha kita, tergantung rasa tawakal kita. Itu rezeki ya. Bicara kematian tadi lupa saya sampaikan, nanti di hari kiamat di surga neraka itu kematian itu akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbentuk kambing, Bu ya. Dan disembelih. Jadi di surga neraka itu enggak ada kematian, Bu. Kekal selama-lamanya. Enggak ada istilah kematian. Nanti insya Allah kita akan singgung ketika kita sudah masuk surat Al-Waqiah. Begitu Bu ya, kurang lebih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ciri-ciri kematian orang yang husnul khotimah itu bisa dibaca dan dilihat, dan juga orang yang mati dalam su'ul khotimah, apakah ada tanda-tandanya juga? Ya.
ciri-ciri husnul khotimah dan su'ul khotimah. Yang bisa merasakan itu dia. Kita nggak bisa lihat gitu. Nah, kalau kita melihatnya sulit, Bu. Karena begini, di hadis disebutkan begini. Ada orang itu beramal, tahu-tahu akhirnya su'ul khotimah. Ada orang itu maksiat, tahu-taunya husnul khotimah. Secara zahir, secara nampak, wah ini orang jahat nih. Ini orang maksiat terus. Pokoknya udah bergelimang dengan maksiat lah. Tahu-tahu sebelum meninggal dia taubat. Atau ada orang kafir, jahat, sering berbuat jahat kepada orang Islam. Bahkan mungkin dengan kekuasaannya dia bisa menghabisi nyawa umat Islam. Tahu-tahu di detik-detik kematiannya dia mungkin mulai menyadari, mulai membaca, menelaah sebagainya. Dia bersyahadat, Bu. Dia bersyahadat, dan kalau konsekuensi dari syahadat seorang yang masuk Islam itu apa? Seperti bayi baru dilahirkan. Udah yang dia dosa-dosa dia dulu terhapus. Dia syahadat di usia kematiannya. Dia bersyahadat, kemudian meninggal, selesai. Begitu pula orang yang tadi, yang ini ada contoh realnya, seorang di Arab Saudi sana. Dia Masya Allah sering membuat seorang muslim yang alim, seorang muslim yang taat, ya, bahkan seorang yang paham dengan ilmu agama. Kemudian dia banyak membuat karya-karya, yang karya itu diantaranya membantah seorang yang ateis dan sebagainya. Dan karya ini juga dipuji oleh para syekh di Arab Saudi. Tapi apa yang terjadi? Dia pun jadi ateis. Karena hidayah itu mahal, Bu. Hidayah itu mahal. Jadi kenapa kita selalu mengucapkan ihdinas siratal mustaqim setiap sholat minimal? Setiap rakaat bahkan wajib, kecuali bagi yang masbuk. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, yaitu di jalanmu yang lurus. Karena hidayah itu mahal. Jadi kalau ciri-cirinya bagaimana, kita tidak bisa melihat secara nampak sekilas orang ini bakal begini, bakal begitu, dan bukan ranah kita juga untuk menghakimi itu. Tapi seorang akan merasa, kita sendiri akan merasakan kita nanti gimana nih? Apakah kira-kira diri kita ini udah mulai agak goyah misalkan? Kita bisa merasakan itu. Dan begitu pula orang yang soleh, insya Allah, ketika dia sedang mendekati masa kematiannya, dia ada firasat itu, Bu. Ada firasat. Mungkin Ibu sebagian pernah dengar, Bu, ya. Ada yang orang mandi dulu, dia sendiri yang mandi. Wangi-wangi dulu, malamnya meninggal. Tanpa disadari. Memang ya firasat seorang muslim itu gitu. Makanya disebutkan hati-hatilah dengan firasat orang Islam. Pernah dengar, Bu, ya? Hati-hatilah dengan firasat orang Islam, karena sesungguhnya dia melihat dengan cahaya Allah. Ada seorang ulama dulu ketika zaman Soeharto, ya, kalau saya belum lahir itu, Bu. Sekarang mungkin yang berkuasa kuning, nanti merah yang berkuasa. Paham, Bu, maksudnya? Oke, paham. Itu dia mungkin maksudnya belum membayangkan bagaimana hitung-hitung politiknya. Tapi memang itu firasat seorang muslim itu begitu. Dia tahu begitu. Karena dia yang zuru binurillah, dia melihat dengan cahaya Allah. Allah ilhamkan kepada dia. Nah, jadi gitu, Bu, ciri-ciri husnul khotimah, su'ul khotimah. Makanya kita nggak bisa memastikan dengan betul di akhir hidup kita itu gimana, kita nggak bisa. Ada kaidah gini, Bu, al-ibratu bil khawatim. Jadi yang dianggap itu adalah akhir kita. Awal-awal oke, baik ini sedekah ibadah, akhir-akhir nggak tahu. Awal-awal maksiat, kita akhir nggak tahu. Ada yang awalnya baik, akhirnya baik banyak. Awalnya buruk, akhirnya buruk banyak juga. Tapi awalnya baik, buruk kita juga nggak tahu, ada juga. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Ya kan, doa kan sering kita, Allahumma ya Allah, aku meminta kepadamu kematian yang husnul khotimah.
wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khotimah, dari akhir yang buruk, dan ya Allah aku berlindung dari akhir yang buruk dan su'ul khotimah. Nah gitu Bu ya kurang lebih. Syukran. Ustaz, gimana kalau doanya ada orang yang meninggal hari Jumat yang baik, itu gimana sih Ustaz? Iya betul itu Bu. Betul. Betul ya. Meninggal hari Jumat baik. Hari Jumat itu baik semua Bu. Ya meninggal. Jadi maksudnya masuk surga gitu. Wah. Kalau dia muslim yang taat, mudah-mudahan. Tanda dia husnul khotimah, diwafatkan Allah di malam di hari Jumat. Kan hari Jumat itu mulai dari mana, Bu? Mulai dari maghrib. Maghrib, Bu. Maghrib terbenam. Terbenam hari Kamis ya. Itu kan sudah Jumat. Kalau Komariah Hijriah. Berakhir di Jumat maghribnya. Insya Allah kalau Allah wafatkan dalam hari Jumat, malam Jumat, dia seorang muslim yang taat, beribadah, istiqomah, itu tanda husnul khotimah. Dan kalau surga, yaitu hak prerogatif Allah. Hak prerogatif Allah. Insya Allah. Insya Allah. Di antara tanda husnul khotimah. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini juga mengenai umur. Kita itu kan sudah ditetapkan umurnya pada saat di rahim ya, Ustaz mau melahirkan itu. Nah, tapi orang selalu berdoa minta panjang umur. Nah itu hubungannya bagaimana Ustaz? Terima kasih. Iya, sama-sama. Betul. Jadi memang dalam rahim kita dulu ya, ketika dalam rahim ibu kita sudah ditetapkan umur kita, rezeki kita, sengsarakah kita, atau kita bahagia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa? Gimana maksudnya kita berdoa? Ya kan, kita berdoa untuk minta dipanjangkan umur kita. Nah, ulama mengatakan di sini di antara yang dimaksud adalah keberkahan usia kita. Jadi maksud dengan usia yang panjang adalah keberkahan usia kita. Ada orang umur panjang tapi nggak manfaat, Bu. Kayak pohon itu dia ke atas tumbuhnya. Harusnya pohon itu kan tumbuhnya ke samping ya, biar orang bisa ya sambil istirahat di situ di bawah pohon yang rindang begitu sambil berteduh dan sebagainya. Jadi di antara yang dimaksud adalah keberkahan umur, keberkahan usia. Orang usia pendek tapi berkah, banyak yang dia bisa hasilkan, Bu. Dia bisa bermanfaat ke orang lain, dia berbekas kebaikannya di hati orang lain, dia menciptakan banyak karya, banyak buku yang ditorehkan ke umat Islam. Kita contohkan deh yang usianya pendek, ulama kita ya, usia pendek tapi bermanfaat adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ibu pernah belajar Arba'in? Ada pengajian itu enggak? Atau Riyadus Sholihin? Riyadus Sholihin, Bu ya? Ya kan, hadis-hadis, kumpulan hadis-hadis kan? Itu pengarangnya siapa, Bu? Imam Nawawi rahimahullah. Berapa usianya, Bu? 40-an meninggal. Tidak menikah. Tidak menikah. Tapi karyanya Masya Allah, seumur hidup kita belum tentu bisa kita khatamkan karya itu. Ya, nggak bisa. Bahkan hampir mustahil. Itu baru karya di bidang hadis, belum karya fikihnya. Dalam madhab Syafi'i beliau menjadi pentahqiq madhab, menjadi mujtahid madhabnya lah, mujtahid dalam madhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Umur kita yang 60, 70, 80, kalau Allah panjangkan ya dapat bonus, amin ya insyaallah. Itu tidak sulit ya, sulit untuk menghatamkan atau memahami karya-karya Imam Nawawi rahimahullah. Itu pertama, keberkahan usia. Kedua bisa, Bu. Kedua bisa memang usia kita panjang. Bisa. Dengan kita berdoa tadi, kemudian kita bersedekah, itu bisa membuat usia kita panjang, bisa. Nah, dengan ya
Dan perubahan itu Allah sudah tahu. Memang kalau bicara takdir ini agak pelik, Bu ya. Memang bab yang paling sulit dalam bab akidah itu bab takdir. Dan kalau mendalami biasanya susah. Makanya banyak aliran-aliran sesat kan yang takdir itu. Takdir itu gini, Bu ya. Allah menetapkan sesuatu, Allah telah mengkadarkan sesuatu, kita bakal mati sekian sekian dan mungkin berubah mungkin. Dan perubahan itu Allah sudah tahu. Kalau kita analogikan, kita sebagai seorang guru, kita melihat ada murid kita yang mungkin mohon maaf ya, malas-malesan, enggak serius belajarnya. Kita ada ujian nih, ujian harian. Nah, kita sudah ada firasat kan, ini anak bakal lulus atau enggak. Tapi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih dari itu. Enggak bisa kita misalkan dengan kita. Paham Bu ya? Memang agak pelik memang. Tapi memang takdir itu Allah sudah tetapkan begini, ya. Bisa berubah, bisa dengan kehendak Allah. Oke? Bisa berubah dengan kehendak Allah dan perubahan itu Allah sudah tahu. Allah memang ilmu Allah itu satu, Bu. Sama merata. Kalau kita kan dari bodoh dulu belajar, paham ini, kan? Paham ini terus tahu lagi yang baru, terus bertingkat terus. Kalau manusia gitu, Bu. Bahkan sampai orang yang pintar sekalipun masih ada dia nggak tahu kan, masih banyak yang dia belum tahu. Tapi Allah itu ilmunya satu, Bu, nggak ada tingkatan. Pokoknya meliputi segala sesuatu lah ilmu Allah tuh itu. Dan kita harus yakini itu. Jadi takdir itu begitu konsep takdir. Allah memang menetapkan, bisa berubah, bisa dengan kehendak Allah, dan kita juga berusaha. Kita berusaha, Allah kasih kita kemampuan untuk berusaha. Allah kasih kita kemampuan untuk berbuat baik, untuk maksiat, sebagainya. Contoh kita udah ditetapkan usia sekian, kita bunuh diri. Nah, Allah tahu nggak kita bakal bunuh diri? Tahu. Nah itu masalah qadar dan qada kurang lebih begitu, Bu ya. Ya, kurang lebih begitu. Syukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ada lagi dari adik-adik? Biar dijawab semua. Ah, Kalau misalnya kita minta ke orang, terus kita minta maaf, itu kita masuk surga kan? oke, Masya Allah. Ada lagi dari kawan yang lain, dari temannya? Nggak ada. Cukup ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang non-Muslim, mau Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu atau yang ateis misalnya, tidak percaya Tuhan, ngasih kita hadiah, terima nggak? Terima. Ngasih kita hadiah di hari rayanya, terima nggak? Ya pas Imlek kah atau Natal, terima nggak? Terima. Yang nggak boleh apa, Bu? Yang nggak boleh kita yang ngasih deh ya. Misalnya ada teman lagi Imlek, teman lagi Natalan, kita ngasih nih, itu jangan. Karena kita dianggap merayakan hari rayanya. Tapi kalau dia ngasih
makanan, ngasih duit, ngasih amplop, terima aja, nggak masalah. Berpahala nggak dia? Enggak, dia nggak berpahala, nggak berpahala. Karena dia belum masuk ke rumah, dia masih di halaman, masih di luar. Dia belum masuk ke rumah. Ya, dia belum masuk ke rumah. Cara masuk ke rumah gimana? Syahadat dulu. Dia mengucapkan 2 syahadat dulu, baru dia masuk. Kalau sudah masuk, barulah dihitung amal baik, amal buruknya. Gitu. Paham ya, Dek ya? Oke. Tapi dia mendapatkan kebaikan di dunia, dia mendapatkan ganjarannya, dapat. Dia rajin ngasih nih, rajin ngasih hadiah kita. Dia dapat kesehatan, rezekinya nambah, ya. Atau orang non muslim, orang kafir sungguh-sungguh, belajar sungguh-sungguh, ya kan, rajin belajar, dia sukses nggak? Sukses. Ya, memang itulah kasih sayang Allah. Dan memang kan ketetapan Allah bagi manjadda wajada itu kan, yang pernah dengar ya? Manjadda wajada itu peribahasa bahasa Arab. Bisa anak-anak pondok itu sering itu. Manjadda wajada itu barang siapa yang sungguh-sungguh dia akan mendapatkan. Siapapun, orang muslim, non muslim, kalau dia sungguh-sungguh, dia sukses. Maka jangan heran sekarang orang non muslim banyak sukses, ya, di banyak hal, banyak bidang. Bahkan mereka yang menguasai dunia. Tapi dulu banyak juga ilmuwan muslim, ya kan? Ilmuwan muslim yang menemukan teori-teori dasar tentang huruf, tentang angka, tentang pesawat. Pesawat itu kan yang menemukan siapa? Umat ini orang Islam. Namanya Abbas bin Firnas. Dia yang menemukan teori-teori. Kemudian dilanjutkan dan berhasil oleh siapa? The Wright bersaudara kan? Terkenallah itu. Begitu pula angka, ya kan? Kedokteran. Kalau kita bicara masa khilafah itu, wah itu jauh lah Bu. Masya Allah lah. Masa-masa gemilang umat Islam, masa-masa jayanya itu sudah paham semua insya Allah. Sudah sama-sama kita ketahui. Jadi gitu. Jadi orang non muslim ngasih hadiah ke kita, kita terima. Kalau di hari rayanya, terima juga, jangan masalah. Kita yang ngasih di hari rayanya jangan. Udah biarin aja. Kita ngucapinnya kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Di luar hari raya ngasih hadiah. Oh boleh, bahkan bagus Bu. Punya tetangga non muslim, ngasih makanan, bagus. Di luar hari raya. Karena itu kan dianggap kita berbuat baik. Dan berbuat baik itu tidak melihat manusia, jin, hewan, tidak lihat agama, enggak. Masa kita mau nolong orang kecelakaan ya dulu agamanya kan enggak mungkin. Agamamu apa? KTP-mu mana? Mati duluan. Disensus dulu kan enggak mungkin. Sudah meninggal duluan. Tapi kalau di hari raya jangan Bu, hari raya jangan. Karena kita dianggap merayakan, mensiarkan hari raya mereka. Jangan. Terus tadi dapat pahala enggak? Tadi dijelaskan ya, tidak dapat pahala. Kedua tadi fitnah ya. Meminta maaf. Apakah masuk surga atau enggak? Masya Allah. Kalau kita terlanjur pernah memfitnah orang, memfitnah ini artinya kita melemparkan tuduhan Bu ya. Melemparkan tuduhan. Dan di Al-Qur'an itu al-fitnatu asyaddu minal qatl, itu bukan fitnah ini yang dimaksud. Tapi kesyirikan itu. Yang fitnah lebih kejam dari pembunuhan itu bukan fitnah ini, Bu. Jadi kita pahami ya. Jangan karena sama-sama fitnah artinya fitnah enggak. Tapi fitnah memang dosa. Fitnah kita melemparkan tuduhan ke orang lain itu dosa. Caranya gimana? Kita minta maaf. Minta maaf, dulu aku pernah fitnah kamu gini. Dimaafin enggak? Oh dah dimaafin, alhamdulillah. Insyaallah. Kalau dimaafin berarti dosa di fitnah dia dihapus. Ya, dosa fitnah dia selama
pernah dia fitnah orang selama di dunia itu dihapus. Dengan syarat apa? Kita minta maaf. Kita minta maaf, kita minta ridho ke orang yang pernah kita fitnah. Itu ya, deh ya, paham? Kalau nggak ridho, aduh kok jahat banget kok nggak ridho. Ridho lah, dibujuk-bujuk aja, kasih makanan atau apa, ridho segitunya gitu. Ridho, ya mungkin malu-malu lah ya, segan, malu-malu. Padahal dalam hatinya dia nerima, cuman pengen ini aja. Biar makin akrab mungkin gitu. Gitu, ada yang lain? Iya, silahkan Ibu. Saya belum pernah dengar itu, Bu. Oh. 200 kali lipat ya. Allahu a'lam, Bu. Wallahu a'lam. Yang saya tahu penjelasan dari guru-guru kami, menghadiri majelis ilmu itu memang berpahala sangat besar sekali. Jadi kita sudah sebutkan di awal ya pahalanya, apalagi di masjid dengan niat itikaf. Kalau urusan pahala dengan tepat ada angka 200, saya belum pernah dengar. Kecuali Bu, kalau ada catatannya boleh Ibu di ini yang mungkin pernah hadir. Saya belum pernah dengar. Ya, baru-baru dengar sekali. Tapi memang pahalanya luar biasa, ganjarannya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan sholat sunnah 2 rakaat ya jauh. Betul, jauh. Tapi untuk angkanya, jadi kebaikan itu macam-macam derajatnya. Angka yang kita terima itu bisa macam-macam, Bu. Tergantung keikhlasan kita, kesungguhan kita. Allah itu bisa, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan kebaikan bagi yang Dia kehendaki. Ketika Allah menghendaki seorang fulanah ini derajatnya naik, beratus-ratus kali lipat naik. Tapi yang hadir di majelis ilmu yang sama sebaliknya, mungkin dia akan mendapatkan cuma 10 pahala, 20 pahala. Tapi kalau ada angka 200, itu saya belum pernah dengar. Mungkin ada di kitab mana, wallahu a'lam, saya belum pernah baca. Mungkin ada. Baik Ibu, ada yang masih mau bertanya? Ada. Makasih ya Kak ya. Kita tutup ya. Alhamdulillah kita telah mendengarkan tausiah dari Ustaz dari Masjid Fikih. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kebaikan untuk kita semua. Amin. Terima kasih atas kehadiran Ibu pada hari ini. Mohon maaf. Atau boleh akhiri dengan doa, Bu? Sama-sama doa. Oh iya ya. Maaf ya. Biar Oke, terima kasih. Sebelumnya juga mohon maaf atas segala salah dan khilaf ya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Apabila ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa bersama agar semakin menambah keberkahan di majelis kita hari ini. Kita angkat tangan kita dudukkan hati kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.